Assalamualaikum. Selanjutnya itu tentang peluang dua kejadian saling bebas. Ini kejadian majemuk yang ketiga ya. Kelanjutan dari video sebelumnya. Peluang dua kejadian saling bebas. Nah, peluang dua kejadian saling bebas ini dikatakan dia saling bebas apabila peluang munculnya kejadian pertama. Ingat, peluang munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Sehingga konsepnya adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Ya, dikali. Nah, kata kuncinya untuk kata kuncinya nanti ya terakhir kita simpulkan. Nah, kita lihat ini. Contohnya, pada percobaan melempar sebuah mata uang logam dan sebuah dadu bersama-sama satu kali. Tentukan peluang munculnya gambar pada uang logam dan munculnya mata dadu satu pada dadu. Nah, sekarang kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ya. Jadi A ini kejadian muncul gambar pada percobaan mata uang logam. Yang B ini kejadian muncul gambar pada percobaan mata uang logam ya. Kejadian B itu munculnya mata dadu satu. Kejadian muncul mata dadu satu pada percobaan melempar dadu ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya S sama dengan ya. Misalkan yang muncul pertama gambar dengan angka 1, gambar dengan angka 2 sampai dengan gambar dengan angka 6 ya. Selanjutnya misalkan yang muncul angka dengan mata dadu 1, angka dengan mata dadu 2 sampai dengan angka dengan mata dadu 6. Sehingga ini hasilnya sama dengan 12. Jadi NS-nya nanti ya. Jadi jumlahnya adalah 12. Terus sekarang untuk yang banyaknya kejadian A. Tentukan peluangnya munculnya gambar ya. Peluang gambar itu G1, G2 sampai dengan G dengan mata dadu 6. Jadi NA-nya ada 6 ya. Yang B itu peluang munculnya dadu. Peluang munculnya mata angka 1 ya. G1 dengan A1. Jadi kemungkinan bisa munculnya gambar dengan 1, bisa kemungkinan munculnya angka dengan 1. Jadi NB-nya itu sama dengan 2. Nah, sekarang apakah di antara ini ada irisan? Nah, kita lihat antara kejadian A dengan kejadian B itu ada irisan, yaitu G1 dengan G1. Jadi NA irisan B itu ada sama dengan 1 ya. Nah, dari sini dapat kita tentukan. Jadi peluang A sama dengan ini peluang A 6 per 36. Peluang B sampai ke bawah-bawah ini ya. Peluang B itu 2
per 36. Dan peluang A irisan B sama dengan 1 per 36. Maksud Ibu 12 tadi ya. Mana NS-nya? Ya, maksud Ibu tadi 12 ya. Ibu ralat ya. Ini 12. Nah, ini tadi NS-nya 12 ya. Jadi PA-nya 6 per 12, PB-nya 2 per 12. Dan A irisan B-nya adalah ada 1, jadi 1 per 12. Masukkan ya. Nah, sehingga PA jadi PA irisan B sama dengan sesuai dengan rumus ini ya. PA dikali PB sama dengan 6 per 12 Aduh, ini nggak muat lagi. Nanti ya kita gimana nih cari. Ya, kita lanjut ya. Nggak ada ruang lagi ini. Jadi kita normalkan dulu nih. Nah, jadi PA irisan B itu bisa langsung kita jawab, yaitu karena ini ada 1, jadi 1 per 12. Atau bisa dengan menggunakan rumus PA irisan B sama dengan PA dikali PB sesuai dengan konsepnya tadi. Maka peluang jadian A 6 per 12 itu sama dengan setengah ya. Ini juga 6 per 12 setengah. Iya, setengah. Ini 2 per 12 berarti 1 per 6. Jadi 1 per 2 dikali 1 per 6 sama dengan 1 per 12. Sama kan hasilnya? Nah, ya. Jadi itu. Jadi ini agak dipisah. Nah, tuh. Jadi 1 per 12 hasilnya itu 1 per 12 ya. Itu saja, terima kasih. Nah, selanjutnya materi tentang peluang kejadian bersyarat. Nah, apa itu peluang kejadian bersyarat? Itu apabila dua kejadian bersyarat terjadi jika munculnya kejadian pertama mempengaruhi munculnya kejadian kedua. Jadi kejadian pertama itu nanti akan berpengaruh kejadian kedua. Nah, salah satu contoh soalnya ini. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 3 bola putih. Jika diambil 2 bola satu-satu tanpa dikembalikan, tentukan peluang bola yang terambil itu berturut-turut bola merah dan putih. Nah, ini kejadian bersyarat karena kejadian pertama mempengaruhi kejadian yang kedua. Kita lihat ya, kita tentukan dulu A-nya. A itu peluang, tentukan peluang bola yang terambil itu berturut-turut bola merah. Peluang kejadian muncul bola merah. Yang B, kejadian terambil bola putih. Ini terambil, bukan muncul ya, terambil bola putih. Nah, sekarang kita hitung dulu. Bola merah itu jadi NS-nya sama dengan bola merah ada 4 ditambah bola putih ada 3, jadi sama dengan 7 semua bola ya. Sekarang NA-nya ada 4 dan NB-nya ada 3. Nah, sekarang kita tentukan dulu peluang kejadian yang pertama. Jadi diambil dulu 1 bola nak ya. Kita ambil dulu 1 bola. Jadi kita lihat jika diambil 2 bola satu-satu. Jadi diambil dulu satu-satu. Tanpa dikembalikan. Jadi setelah diambil, kita ambil 1 bola. Ya. Jadi kejadian pertama itu kita mengambil 1 bola dulu. 1 bola dulu. Jadi PA sama dengan, nah,
satu bola, ternyata yang terambil adalah bola merah. Ini ya, bola merah. Bola merah ada berapa di sini? Ada 4. Jadi 4/7. Jadi peluang kejadian A itu 4/7. Ini adalah peluang kejadian pertama. Peluang kejadian pertama, bola masih utuh. Ya. Nah, setelah bola merah diambil, itu tidak dikembalikan lagi. Otomatis berkurang tidak jumlah bola? Otomatis berkurang ya jumlah bola. Nah, disinilah yang dinamakan kejadian bersyarat. Sehingga karena bola yang pertama tadi sudah diambil, tidak dikembalikan, sehingga jumlah bola otomatis berkurang. Nah, itulah yang dinamakan kejadian bersyarat. Sehingga PB-nya, kejadian terambilnya bola putih, itu otomatis juga jumlah bola berkurang dari 7 menjadi 6. Ya. Sehingga PB, bukan PB, itu namanya PBA. PBA. Jadi peluang kejadian B setelah terjadinya A. Nah, ini jadi namanya PBA sama dengan, jadi jumlah bolanya berkurang jadi 6, tapi bola putihnya tetap utuh. Itu dengan asumsi bola merah yang terambil pertama tadi ya. Jadi 3/6, sehingga kalau disederhanakan ini jadi 1/2. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan peluang bola yang terambil itu berturut-turut bola merah dan putih. Nah, jadi rumusnya kembali ke sini tadi, rumusnya PA irisan B. Jadi PA irisan B sama dengan PA dikali PBA sama dengan PA-nya berapa tadi? 4/7 dikali 1/2 sama dengan 4 kali 1 4, 1/7 dikali 2 14. Jadi 4/14. 4 ini bisa disederhanakan ya. 4 dibagi 4 1 nggak bisa. 2 bagi 2 bisa dibagi 2 ya. 4 dibagi 2. Jadi ini disederhanakan, Ibu pindahkan ke atas ya. Jadi disederhanakan 4 dibagi 2 itu 2, 14 dibagi 2 7. Jadi hasilnya 2/7 ya. Nah, sampai sini sudah paham? Kalau sudah, kita kerjakan soal latihan. Terima kasih.